Loh, film-film Mbak lebih picisan kan? Kurang ajar kamu ya. Maaf Mbak, dalam kontrak yang sudah Mbak tanda tangani itu, Mbak akan main dalam 2 film produksi kami. Nggak ada judulnya. Jadi, Mbak harus terima peran apapun. Keluar kamu. Keluar dari rumah saya sekarang. Sekalian bawa nih skenario yang picisan ini. Kuntilanak. Masa muka kayak saya disuruh jadi kuntilanak. Gaji dari kerja di bengkel itu cukup. Kalau gitu kenapa kamu milih aku? Hah? Kenapa kamu tidak pergi lagi dengan sutradara maupun produsermu yang beken itu? Hah? Karena kamu menganggap bahwa aku ini berduit. Iya kan? Tapi setelah aku ikut pergi dengan kamu dan meninggalkan semuanya buat Niken, kamu ada perasaan kecewa. aku sayang sama kamu, Di. Udah dari dulu. Intan, aku tidak butuh kasih sayangmu. Tolong kamu belajar untuk menyayangi diri kamu sendiri dulu. Dan ingat Intan, jangan pernah menjual dirimu maupun hatimu hanya untuk materi dan popularitas. Ini, Mbak. Aduh, Santi ngagetin aja lo. Ya. Kamu jalan kemana-mana nggak tahu di sini, Sam. Oh iya. Mbak Niken, kenalin ini Santi. Santi, kenalin ini Mbak Niken. Santi. Kakaknya Arga ya? Gini-gini dia masih seumuran gitu. Enggak mungkin karena saya lagi hamil ya, jadi seperti ibu-ibu. Ah, enggak Mbak, emang dianya aja baru pakai kacamata. Oh, dasar lu. Yuk kita jadi kan mau sekarang. Gue tungguin mobil ya. 15 menit deh, ya. 5 menit. 10 deh sama temen. Oke? Enggak. Kalau kamu mau pergi, pergi aja deh. Biar Mbak pulang sendiri aja. Ah, udah Mbak, nggak apa-apa. Biar saya antar Mbak aja. Jangan dong, nggak enak sama teman kamu. Ah, udah lah Mbak, biarin aja. Lagi pula kan jarak dari kampus ke rumah Mbak cuma 10 menit. Ya, saya antar ya, oke? Saya rasa ini nggak perlu, Mbak. Saya kan cuma bantu ngambil formulir, ngisi, terus balikin ke tempat pendaftaran. Nggak seberapa kok. Udah gak, kantongin aja amplopnya. Kamu jangan bikin Mbak merasa berhutang sama kamu begitu dong, gak? Iya deh. Maaf, Mbak. Kalau saya boleh tahu, kenapa sih Mbak kok pengen kuliah lagi? Kalau buat cari pekerjaan, Mbak, zaman sekarang ini banyak sarjana yang cuma jadi tukang cendol karena nggak punya pengalaman. Jadi, ijazah itu nggak ada artinya, Mbak. Mbak cuma ingin jadi lebih pintar saja. Supaya bisa dihargai orang. Supaya nggak malu karena dianggap bodoh sama orang-orang. Mbak ini kan cuma lulusan sekolah perawat saja. Oh, Tapi sekarang lagi cuti. Karena sedang menunggu kelahiran ini. anak pertama. Iya. Lucu ya. Selama saya di sini, saya nggak pernah ngelihat suami Mbak. Dan lagi pula juga Mbak nggak pernah cerita tentang suami Mbak. Nggak ada perlunya kan? Oh, maaf loh Mbak, bukan maksud saya ikut campur urusan Mbak. Tapi kalau Mbak nggak mau ngasih tahu juga nggak apa-apa kok. Beneran. Udah Mbak, jangan lama-lama senyumnya. Ntar giginya kering loh. Ya udah deh, baik dulu ya. Ngapain anak muda itu semalaman di sini? Dia bantuin saya daftar kuliah, Bu. Namanya Arga. Tetangga sebelah situ kok. Tapi kan gak enak dilihat orang. Gak pantas. Maksud Ibu? Kamu kan istri orang. Kamu sedang hamil. Dan suamimu sedang tidak di rumah. Bisa-bisa anak muda itu pikirannya macam-macam sama kamu. Apa dia sering kemari? Enggak juga. Aldi sudah kenal sama dia? Belum. Apalagi kalau suamimu tahu kamu menerima laki-laki lain di rumah ini. Bisa-bisa kalian berantem.
Sudahlah, Bu. Dia itu cuma kasihan karena melihat saya hamil. Dia cuma mau membantu kok, Bu. Hati-hati. Banyak orang menolong karena ada maunya. Jam berapa kamu pulang semalam? Kurang lebih jam 3, jam 4 kali. Dan ini yang kamu dapat untuk menemani produser kamu sampai jam 3 pagi, iya? Bukan. Itu cuma tanda jadi 10 juta rupiah tunai. Tanda jadi buat? Iya, uang muka kontrak. Kontrak apaan? Sayang, uang muka kontrak film baruku sama Pak Fahri dong. Apalagi? Kamu sudah taken kontrak tanpa tahu kamu main di film apa? Oh iya, artis buka-bukaan itu, Pak. Iya, benar. Untuk apa dia gabung dengan kita? Terus, mau Bapak taruh di produksi yang mana? Ya, perus yang mana aja. Belum apa-apa dia sudah minta bayaran. Kalau perlu, berikan dia peran yang jelek biar bisa merusak image-nya. Bagaimana kalau di film Surgaku Nerakaku aja, Pak? Boleh. Tapi peran apa dia di situ? Ya, sebagai kuntilanak. Masa sih suruh jadi kuntilanak? Ini bukan hantu biasa, Mbak. Ini kuntilanak. Loh, film-film Mbak lebih picisan kan? Kurang ajar kamu ya. Maaf, Mbak. Dalam kontrak yang sudah Mbak tanda tangani itu, Mbak akan main dalam 2 film produksi kami. Nggak ada judulnya. Jadi, Mbak harus terima peran apapun. Keluar kamu. Keluar dari rumah saya sekarang. Sekalian bawa nih skenario yang picisan ini. Kuntilanak. Masa muka kayak saya disuruh jadi kuntilanak? Selamat ya, Dok. Terima kasih ya, Bu. Doakan supaya sukses ya. Selamat ya, Dok. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Terima kasih ya, Nek ya. Tolong doain. Niken, kenapa kamu nggak kerja sama Dokter Eko lagi saja? Iya, rencananya juga begitu kok, Bu. Jadi kamu nggak kuliah? Iya, kerja sambil kuliah. Ada apa sih sebenarnya, Nick? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Ini kan cuma mau belajar mandiri saja. Boleh kan, Bu? Ya, tapi kok Ibu merasa ada yang kamu sembunyikan dari Ibu? Kamu kekurangan uang? Nggak ada apa-apa, Bu. Alhamdulillah saya sekarang berkecukupan. Atau suamimu, Aldi, sedang terlibat hutang? Ada masalah keuangan? Sebab Ibu lihat sepertinya kamu kepingin sekali cari uang. Niken, kalau memang ada apa-apa, bicara sama Ibu. Jangan bohongi Ibu. Sungguh, Bu, tidak ada apa-apa. Saya cuma ingin meneruskan cita-cita saya yang tertunda dulu. Ibu kan tahu, saya ingin sekali jadi dokter, jadi wanita karir. Kuntilanak. Apanya yang lucu? Maaf, tapi aku nggak kebayang bahwa orang Amerika akan percaya dan takut sama kuntilanak. Katanya mau bikin film taraf internasional. Pak Fahri memang bilangnya begitu. Tapi aku yakin ini cuma salah paham. Emang anak buahnya aja yang bego. Tapi kamu sudah taken kontraknya kan? Itu kan cuma kontrak-kontrakan, Di. Cuma selembar kertas. Nggak ada artinya. Intan, kalau selembar kertas itu sudah ditempel sama materai dan sudah kamu tanda tangani, artinya kertas itu punya kekuatan hukum. Kamu jangan main-main. Kamu jangan nakut-nakutin aku seperti itu dong, Di. Makanya, kan aku sudah bilang jangan sembarang taken kontrak. Kamu sih. Kamu yang salah. Coba malam itu kamu nggak sakit terus mau nemenin aku pergi.
Aku nggak akan tuh nanda tanganin kontrak-kontrakan itu. Intan, udah deh. Susah bicara sama kamu. Kamu udah siapin makan malam belum?